Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febi Saldini Putri, NIM 21531053, Prodi PAI 1C, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curug. Di dalam video ini, saya akan menganalisis kesalahan PUEBI pada makalah Pendidikan Islam dalam UU SPN yang disusun oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan dosen pengampu yaitu Ibu Melani Harfikasari, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1. Yang pertama, latar belakang. Di dalam bahasa Indonesia, ejaan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan ragam bahasa tulis. Ada berbagai macam pengertian yang mencoba menjelaskan pengertian ejaan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Apabila sudah teratur, maka makna yang ingin disampaikan akan jelas dan tidak akan terjadi kesalahan dalam memahami makna tersebut. Ejaan pada dasarnya adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, ataupun kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Penggunaan bahasa yang benar menurut Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis penulis. Yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan PUEBI, apa fungsi PUEBI, dan apa saja kesalahan PUEBI dalam makalah pendidikan Islam dalam UU SPN. Yang ketiga yaitu tujuan, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian PUEBI, yang kedua mengetahui fungsi PUEBI, dan yang ketiga mengetahui kesalahan PUEBI dalam makalah pendidikan Islam dalam UU SPN. Baiklah, kita masuk pada bab 2 yaitu pengertian PUEBI. PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI adalah standar rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk berbagai kalangan penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulisan secara baik dan benar. Pedoman ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf serta kata kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata serta penggunaan tanda baca. Menurut Arianti, PUEBI merupakan penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Menurut Kosasih, ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alek dan Ahmad, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisah dan penggabung kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Fungsi PUEBI. PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam menganalisis adalah metode kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Baik teman-teman, kita akan memasuki bab 4 yaitu hasil penelitian. Kesalahan ejaan yang saya analisis dari makalah ini yaitu berdasarkan pedoman umum PUEBI. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam makalah pendidikan Islam dalam UU SPN. Hasilnya dalam analisis yang saya lakukan masih terdapat banyak kesalahan pengejaan maupun penggunaan tanda baca yang salah. Kesalahan yang pertama dapat kita lihat pada gambar di atas, terdapat angka 3 setelah tanda titik. Seharusnya angka 3 tersebut dihilangkan saja karena tidak memiliki fungsi atau kegunaan. Pada bagian yang kedua ini terdapat 4 kesalahan ya. Yang pertama yaitu sama seperti kasus sebelumnya, yaitu terdapat angka yang tidak tahu apa gunanya. Kesalahan yang kedua yaitu terdapat tanda tutup kurung. Kenapa saya sebut kesalahan? Karena pada kalimat sebelumnya tidak ada penggunaan tanda kurung. Kesalahan yang ketiga yaitu
pada kata bangsa yang di dalam lingkaran merah. Karena itu merupakan kata pertama, jadi seharusnya itu menggunakan huruf kapital. Dan kesalahan yang keempat yaitu dari kata masing-masing yang ada di bawah kata bangsa yang saya lingkari tadi. Seharusnya kata masing-masing tersebut menggunakan tanda garis tengah. Kesalahan yang kedua yaitu sama dengan kasus sebelumnya, terdapat pada kata berhati-hati yang dimana kata tersebut seharusnya menggunakan tanda baca garis tengah. Kesalahan selanjutnya yaitu terdapat pada kata Islandi yang saya lingkari dengan warna merah, di mana dalam kata tersebut seharusnya diberikan spasi dari kata Islam dengan di. Kesalahan selanjutnya yaitu terdapat pada kata pendidikan Islam, di mana pada kata tersebut seharusnya menggunakan tanda spasi. Yang terakhir yaitu kesalahan ejaan pada kata jasmani, yang seharusnya pada kata tersebut tidak perlu menggunakan tambahan huruf menjadi jasmanbi. Yang selanjutnya yaitu bagian penutup yang pertama, kesimpulan. Dari hasil analisis yang saya lakukan pada makalah pendidikan Islam dalam UU SPN, masih terdapat banyak kesalahan, dari kesalahan penulisan, ejaan, dan penggunaan tanda baca. Yang kedua yaitu saran. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan atau menambahkan pengetahuan mengenai kesalahan Puebi, sehingga saat melakukan penelitian tidak ada lagi kesalahan. Dan juga saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, karena menurut saya masih banyak kekurangan dalam analisis yang saya lakukan. Nah, jadi itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.